Salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini iseng bicara tentang masjid berbasis populasi. Masjid berbasis populasi. Awalnya sih sebenarnya fenomena Masjid Jogokaryan ya. Mungkin teman-teman udah sangat fenomenal Masjid Jogokaryan yang ada di Jogja. Menurut saya itu menjadi menarik karena masjid ini pesat sekali kemajuannya. Boleh kalau teman-teman yang belum kenal, silahkan di googling lah tentang Masjid Jogokaryan. Pesat dan dia sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Ini menurut saya sih membuktikan ukuran kita sesuai dengan firman-Nya, kan ukuran kita memang sebenarnya seberapa kita bermanfaat untuk orang lain kan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya berarti kalau masjid ya seberapa dia bermanfaat untuk sekitarnya. Sebenarnya yang ingin banyak yang kita bisa pelajari dari Jogokaryan, tapi yang saya tertarik malam ini tuh pada namanya. Nama Jogokaryan ini kalau teman-teman coba cari tentang sejarah Jogokaryan, lalu posisinya di mana. Jadi Jogokaryan ini memang tempatnya di Jalan Jogokaryan nomor 36 Mantri Jeron, Kecamatan Mantri Jeron, Kota Jogja. Jadi kenapa dia disebut Masjid Jogokaryan? Karena tempatnya di Jogokaryan. Saya pernah mendengarkan satu wawancara gitu dengan pengurusnya. Ternyata salah satu semangatnya mengapa namanya adalah nama tempat, karena memang sebenarnya masjid itu mestinya menjadi tempat ibadah untuk orang-orang di sekitar gitu. Jadi cara pandangnya basisnya adalah populasi di sekitarnya. Ini menjadi menarik karena berdasarkan cara pandang itu, ini kan point of view-nya kan menarik ya. Cara pandangnya masjid itu adalah tempat beribadah orang-orang di sekitar itu. Nah ini miliknya orang-orang di sekitar itu. Sehingga ketika akhirnya pada perkembangannya itu sampai membuat basis data yang kuat terhadap sekitar. Berapakah jumlah penduduk muslim di sekitar Jogokaryan, berapa kepala keluarga gitu, berapa non muslimnya, lalu berapa orang muslim itu yang sholat di masjid gitu, atau yang tidak sholat di masjid, itu terdata dengan detil gitu. Lalu konon akhirnya pelan-pelan disisir lagi yang muslim tapi belum ke masjid, kenapa gitu. Karena akhirnya muncul kan. Dan sebenarnya ini kan nggak terlalu rumit kan, karena basisnya hanya lokasi sekitar itu gitu, populasi penduduk di sekitar itu aja. Oh ada yang ternyata secara ekonomi sibuk dengan pekerjaannya gitu, sehingga memang tidak menyempatkan diri atau sudah capek untuk ke masjid. Atau ada juga yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap Islam sehingga malu gitu, karena belum bisa baca Al-Quran. Terus akhirnya, oh kalau gitu program membaca Al-Quran. Ternyata kendala lagi, karena ini faktornya adalah malu ke masjid, sehingga akhirnya dikirimkan ustadz-ustadz untuk datang ke rumah-rumah. Sehingga mulai ngerti cara baca Al-Quran, cara sholat, baru mulai nyaman ke masjid. Dan banyak, tipsnya banyak. Setelah dia berbasis pada lingkungan, pada populasi di sekitarnya, pada masyarakatnya itu, akhirnya kan dari ruang lingkup dakwahnya kebaca. Kemudian ruang lingkup ekonomi. Aku dengerin ini, menarik kok itu dari Ustadz. Siapa ya dulu ya? Salim, kalau nggak Salim Afilah. Pernah diwawancara di salah satu konten YouTube ya. Salam termasuk adalah bagaimana mengidentifikasi kemampuan ekonomi jamaahnya. Sehingga ketika udah ketemu jamaah yang sholat di Masjid Jogokaryan itu jumlahnya segi ini dan orang mana, kan akhirnya kebaca tuh. Akhirnya dihitunglah sama pengurus masjidnya, sebenarnya biaya beribadah itu berapa sih? Gitu. Dihitung dari berapa jamaah yang tetap gitu, karena kan ini sekali lagi basisnya adalah basis lingkungan ya, lingkungan sekitar itu ada berapa orang kan keukur tuh.
Kalau dia berangkat ke masjid, terus biaya listriknya berapa, biaya air berapa, gitu kan, biaya kebersihan berapa, maka dibagi rata seluruh jamaah. Jadi akhirnya di-sharing ke jamaah bahwa semuanya biaya beribadah kita itu adalah sekian, gitu. Ketika tahu biaya sekian kan akhirnya berinfak itu terukur gitu kan. Nominalnya nggak seberapa itu, karena ternyata kan memang murah ya kalau dibagi rata gitu kan cuma berapa. Tapi kan dengan dorongan tahu persis bahwa gue beribadah itu nilainya segini setiap bulannya, maka jamaah berpikir kan, aku paling tidak berinfak segini. Kalau aku nggak bisa, jangan-jangan ada warga yang tidak memiliki kemampuan berinfak untuk membayar operasional masjid itu. Lalu mereka menambahkan gitu. Jadi akhirnya ternyata kalau pengakuan pengurus ya dalam talkshow itu, setelah diukur begitu itu justru target berinfaknya itu melampaui dari yang dibayangkan. Akhirnya malah tambah banyak. Sampai Ramadan, bagaimana iftar jamaahnya gimana. Akhirnya semua ingin berkontribusi sampai akhirnya nggak pakai bungkusan tapi pakai piring biar ada yang nyuci katanya. Biar nyuci dapat pahala. Masya Allah, terus akhirnya nambah terus. Itu kan sekali lagi saya tertarik dengan cara pandang dari lingkungan, dari populasi. Nah, itu Jogokarian. Nah, sekarang ini di buku saya ini baru saya baca ulang Dakwah dan Kuasa. Sebenarnya saya belum sepenuhnya selesai memang dari dulu ya. Saya pernah baca sebenarnya, tapi karena ini latar belakang politik sekali dan saya juga bukan orang yang punya latar belakang politik ya. Ini tuh Dakwah dan Kuasa, ini tuh buku subjudulnya Jalan Terjal Ikhwanul Muslimin dalam Pentas Politik Mesir. Penulisnya Ahmad Rizki M. Umar. Bagus sekali sih ya dari sudut pandang politik dan dakwah di negeri Mesir. Mungkin teman-teman yang sudah membaca perjalanan Ikhwanul Muslimin sampai akhirnya bisa mengambil kekuasaan di tahun berapa itu kan belum lama ya. Akhirnya rubuh lagi kan, digulingkan oleh kudeta militer. Di sini dibahas bagus sekali dengan tentu dengan sudut pandang yang sangat politis ya. Mulai dari asal-usul Ikhwanul Muslimin ya, kita lihat di daftar isi deh ya kalau biar teman-teman ngerasain ya, ada 9 bab ya. Terus dari mulai sejarah Ikhwanul Muslimin sampai dengan Nasir ya, Presiden Nasir, sampai dengan Mubarak ya. Dan terakhir itu, bukan terakhir di bab 8-nya itu adalah bagaimana akhirnya Mursi menjadi presiden di Mesir. Mursi ini seorang kader Ikhwanul Muslimin. Namun 2013 ya terjadi kembalinya militer karena dikudeta oleh jenderalnya sendiri, panglima besarnya. Lah, saya langsung ke kesimpulan aja ya. Silakan kalau teman-teman nanti mau nih, menurut saya buku yang cukup menarik ya untuk membaca pergerakan politik dalam sudut pandang dakwah ya. Dakwah dalam sudut pandang politik atau politik dalam sudut pandang dakwah. Kenapa ngomongin Jogokarian lalu kemudian buku ini gitu ya? Sebenarnya karena terkadang, nah ini sekali lagi point of view ya, cara pandang kita. Cara pandang kita atas masjid itu, apakah masjid sebagai basis kebaikan di satu lingkungan, atau masjid adalah basis ideologi beberapa orang yang mendirikannya. Ini sederhana tapi akan berbeda ya. Misalnya orang berpikir mendirikan satu masjid itu karena dia memiliki pemahaman keislaman tertentu. Kalau dia sudut pandangnya itu, maka tentu dia akan sangat risih, sangat takut ketika ada pikiran lain yang tidak sepemahaman dengan mereka masuk ke masjid mereka. Dan ini sering terjadi ya. Saya waktu awal-awal di Bekasi itu sering ketemu, bukan sering lah ya, kayak kata sering menjadi negatif. Beberapa kali ketemu masjid yang sampai perebutan ketua Dewan Kemakmuran Masjid gitu, karena ada dua ideologi yang berbeda, atau bukan ideologi yang terlalu berat ya, dua mazhab lah, dua cara pandang atas Islam yang berbeda, dan mereka
saling menjagokan agar dia menjadi DKM. Dan akhirnya rame gitu. Sampai dulu pernah ada yang diboikot kalau kelompok itu datang mau pakai masjid itu ditutup. Sampai bikin spanduk itu menolak dengan penamaan masing-masing ya. Ada yang menyebut apalah ya. Ada yang menyebut salafi, ada yang menyebut ahlul bid'ah gitu dan macam-macam. Dan akhirnya mereka berseteru gitu. Nah, sementara ada satu masjid yang di Masjid Jogokaryan yang justru basisnya adalah, sorry saya belum terlalu paham di detail ini. Kalau latar belakang sebenarnya juga Muhammadiyah ya kalau nggak salah Jogokaryan. Tapi bagaimana sudut pandangnya itu adalah lingkungan. Sudut pandangnya adalah masjid mewakili sekitarnya. Bahkan di luar agama loh, di luar agama Islam ya. Karena saya pernah mendengar beberapa testimoni ya, ketika ada satu kegiatan, tiba-tiba rombongan dari satu kantor penuh datang ke Masjid Jogokaryan untuk satu kunjungan. Kan udah disediakan hotel dan sebagainya di sana ya. Sampai pengurus itu penasaran gitu. Loh, maaf Bapak Ibu kok bisa tahu masjid kami dari siapa gitu. Oh, dari Bapak siapa gitu. Bapak seorang nama yang ternyata dia adalah tetangga yang penghuni yang tinggal di Jogokaryan dan dia non-muslim. Jadi ada seorang non-muslim yang justru merekomendasikan nama masjid. Artinya kan si non-muslim yang di sekitar Jogokaryan itu pun sangat menikmati kehangatan suasana masjid itu sehingga dia sampai merekomendasikan orang lain. Ini kan menarik kan? Karena sudut pandangnya adalah populasi. Nah, sekarang kalau hanya pikiran tadi, bagaimana kalau mulai politik? Bagaimana ketika orang-orang di satu jamaah di satu masjid itu berpikir bahwa kita bisa menjadi kekuatan politik dong, gitu. Bagaimana kesadaran kita berjamaah di masjid kita ini menjadi kekuatan politik? Seolah-olah positif ya. Ada beberapa yang ketika saya menyolek pemikiran seperti ini kadang dituduh, wah bahaya Pak Putu anti politik nih, anti politik dan Islam misalnya gitu. Padahal bukan itu maksudnya, tapi orang mereka itu berpikir bahwa bagaimana caranya mengkapitalisasi, mengkapitalisasi betul ya. Jadi menggunakan kekuatan umat ini ke dalam satu kekuatan politik gitu. Gimana caranya ini gitu. Sehingga akhirnya ketika ada jamaah yang tidak sependapat dengan arah politik mereka mayoritas di situ, makanya menjadi mengganggu gitu. Dan bahkan saya pernah di satu masjid yang bahkan sampai akhirnya mereka si jamaah yang berbeda pandangan ini diserang secara verbal gitu, yang sampai memutuskan keluar dari grup WAG misalnya. Atau bahkan ada seorang jamaah yang saat kajian keluar dari masjid karena berbeda pandangan politik gitu. Karena si ustadznya menyampaikan pandangan politiknya dan dengan sangat keras gitu, sehingga si jamaah itu keluar. Ini kan fenomena-fenomena yang menyedihkan gitu. Karena sebuah lembaga dakwah itu mestinya terbuka dan menampung, dan basisnya adalah populasi. Kalau basisnya populasi kan berarti semakin banyak pandangan-pandangan yang berbeda semakin menarik dong, gitu kan. Contoh di masjid di dekat rumah saya ini sekarang, saya antara kunut dan nggak kunut itu menjadi biasa aja gitu. Karena kalau imam subuhnya itu yang menggunakan kunut, ya maka akan dibacakan kunut. Bahkan ada satu imam yang tidak membaca kunut, tapi dia menahan saat i'tidal itu lebih lama untuk memberikan waktu yang membaca kunut. Sampai demikian. Karena memberikan ruang untuk kami berkumpul. Karena ini masjid ini kan tadi sekali lagi basisnya adalah kok lingkungan gitu. Ini milik lingkungan bersama gitu. Sehingga kita justru membuka selebar-lebarnya hal-hal yang berbeda, yang baru. Karena terminologinya adalah dakwah. Nah, buku ini dalam kesimpulannya menarik sebenarnya. Saya makanya langsung kasih kesimpulan sebenarnya. Ada satu subbab judulnya pembelajaran untuk Indonesia dari kasus di Mesir ya. Bagaimana Ikhwanul Muslimin telah menang tapi kembali roboh oleh kudeta militer. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari suasana di sana itu? Di sini disampaikan bahwa berproses menjadi moderat
ini menjadi sangat penting berproses menjadi moderat untuk semua gerakan Islam. Karena jadi Islamisme itu ketika dia memiliki, ini versinya penulis ya, ketika memiliki kemenangan akhirnya bisa memimpin pun, bayangkan bagaimana menjalankan peran dia dalam bernegara saat tidak ada tasawuf, tidak ada moderasi dalam pandangan-pandangan keyakinan mereka gitu. Karena ketika dia menang di proses yang demokratis, tentu karena suara terbanyak, tapi suara terbanyak itu kan tidak lalu semuanya gitu. Jadi ketika dia sudah duduk sebagai satu negara, memegang amanah sebagai pemimpin negara, maka dia harus mengelola perbedaan yang ada di sekitarnya, dan itu menjadi masalah saat masih menggunakan bendera Islamisme. Ini versi penulis sekali lagi ya. Jadi saya makanya menghubungkan dengan Masjid Jogokarian tadi. Selama kita masih menggunakan apa yang kita yakini, cara pandang kita atas keislaman kita untuk mendirikan satu tempat ibadah, maka kita akan sensitif terhadap pikiran-pikiran lain. Sementara bagaimana kalau sudut pandangnya tempat ibadah itu adalah satu, basisnya ada populasi, maka kita berpikir bagaimana merangkul semua yang ada di sekitar untuk bersama. Bahkan kalau nggak salah ada satu program di Jogokarian itu yang menyediakan sarung di masjid, terus dia bikin acara goes bareng-bareng, yang ketika goes dia pakai celana pendek kan, tapi mampir dulu ke masjid, dikumpulkan, lalu dibekelin sarung untuk sholat. Jadi dia nggak usah pulang dulu ngambil sarung, kalau pulang dulu jangan-jangan nggak balik katanya gitu. Kalau pas adzan disarungin. Nah, ini kan menarik, cara-cara pandang seperti itu, cara pandang merangkul sebanyak-banyaknya. Dan di sini ada satu kalimat yang mungkin perlu saya bacakan di buku Dakwah dan Kuasa oleh Ahmad Rizky M. Umar ini. Gerakan Islam perlu memahami bahwa negara adalah realitas yang heterogen, ya, diisi oleh berbagai macam kelompok dan saling berkontestasi. Jadi mereka berlomba-lomba, berkontestasi dan punya problem yang kompleks. Dengan kata lain, gerakan Islam butuh transformasi secara intelektual. Proses transformasi ini takkan bisa dicapai tanpa kehadiran para intelektual yang moderat dan progresif. Ya, ini menarik ya. Jadi memahami bahwa kita ini memang harus heterogen, nggak mungkin nggak. Kalau selama masih berpikir kita akan nguasain gitu, kalau udah menguasai gitu kan berarti yang kalah akan tidak berada di pihak kita saat kita mengelola negara ini. Sementara itu bagian dari kita juga. Kemudian pelajaran yang kedua, katanya fenomena Mesir menunjukkan bahwa yang mentransformasi negara melalui pentas demokrasi, gerakan Islam harus mengubah konsepsi-konsepsi mereka yang paling mendasar tentang negara. Artinya, pelembagaan politik menjadi poin yang sangat krusial, membangun sebuah rezim politik yang stabil. Oleh sebab itu, gerakan Islam membutuhkan konsepsi yang moderat tentang negara Islam. Selama ini wacana negara Islam dipahami mayoritas Islam diwarnai dengan negara hukum yang bersifat tekstual. Jadi selain tadi bahwa kita memahami negara sebagai realitas yang heterogen, yang kedua ini pelajaran kasus di Mesir yang walaupun menang tapi nggak lama rubuh lagi ini di kudeta militer nih, bahwa kita gerakan Islam harus mulai berpikir tentang negara Islam itu seperti apa. Dan sebenarnya ini sudah mulai terjadi di Tunisia dan di Turki yang mengevaluasi definisi atas sekulerisme. Jadi sekulerisme versinya Tunisia dan Turki itu menjadi bukan sekulerisme yang seperti yang lazimnya di negara-negara barat. Jadi yang diredefinisikan atau didefinisikan ulang oleh mereka justru pengertian atas sekulerisme itu. Yang kita masih ada beberapa kelompok kita yang menganggap kalau sekuler pasti coret gitu. Padahal ternyata ketika didefinisikan ulang, ya bisa jadi itulah cara yang paling tenang gitu. Saya pernah komen, sampai dikomen oleh penulisnya langsung ya, Pak Ahmad yang nulis tentang gerakan di Turki itu. Saya cerita dulu, saya menganggap sekulerisme itu bagian dari Dajjal gitu. Ternyata bukan. Karena sekulerisme dengan mendefinisikan ulang sekulerisme itu bisa jadi kita mempertemukan kembali makna secara intelektual pengertian negara Islam.
Oke, sorry, jadi kemana-mana ya, dari Jogokarian sampai ke negara Islam. Berikut juga dalam buku Dakwah dan Kuasa. Salam literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.